Shalom saudaraku, bagaimanakah kabar hari ini? Ada suatu sukacita? Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam kitab Injil Yohanes 2. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 2. Yohanes 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-25. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini di dalam perikop Yesus menyucikan bait Allah. Perikop ini mengatakan Yesus menyucikan bait Allah. Saudaraku, apakah alasan Yesus marah di dalam bait suci atau bait Allah? Kalau kita membaca dari pembacaan Yohanes pasal kedua ayat yang ke-13 sampai yang ke-25 ini, di situ diceritakan pada saat menjelang Paskah,
Di situ berkerumunlah para pedagang-pedagang di tempat bait Allah itu untuk menjual lembunya. Ada yang menjual dombanya, ada yang menjual merpati, ada yang menukar uang-uangnya. Saudaraku, saya sering mendapati anak-anak Tuhan. Begitu juga sering teman-teman saya dari STT sendiri berbicara, orang-orang ini kurang ajar. Mosok bait Allah untuk jualan dijadikan pasar. Begitu saudaraku, mereka melakukan suatu diskusi. Tapi kadang-kadang anak-anak Tuhan, mungkin teman-teman sejawat saya, apalagi yang masih duduk di sekolah teologi, kadang-kadang dia memahami firman Tuhan ini hanya secara letterlek. Dia hanya menggambarkan bahwa bait suci itu dipergunakan untuk yaitu jual beli seperti pasar. Memang di dalam Alkitab di sini dikatakan di bait Allah, di bait suci dilakukan transaksi jual beli, penukaran uang. Tetapi saudaraku, saat saya juga memberikan suatu pemahaman bahwa kita harus tahu latar belakangnya. Ada yang mengatakan, teman saya itu kurang ajar, orang Yahudi itu. Kan sudah tahu itu bait Allah, bait suci, kenapa dipergunakan untuk jual beli? Saudaraku harus ingat, sebrengsek-brengseknya orang Yahudi, dia kalau dengan berurusan dengan Allah, dia orang yang paling patuh. Lebih dari kita, saudaraku. Jadi yang dimaksudkan di dalam bait suci, jangan dibayangkan di dalamnya. Kalau kita kembali, bagaimanakah di dalamnya bait Allah itu? Kalau kita belajar tabernakel, di situ ada halaman, nanti masuk ruang kudus, masuk lagi ruang maha kudus. Saya tanya, mungkinkah orang Yahudi melakukan suatu transaksi jual beli itu di ruang maha kudus atau ruang kudus? Tidak mungkin. Dia juga tahu aturan. Yang di sini dimaksudkan adalah lingkup di halaman lingkungan bait Allah itu. Saudaraku, teman saya masih ada yang bertanya, kenapa mereka berjual beli di dalam lingkungan bait Allah? Dia masih bertanya seperti itu. Saudaraku, kalau kita menelaah firman Tuhan di sini dikatakan ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Saudaraku, kita harus tahu latar belakang. Di sini menjelang hari raya Paskah, di mana di situ orang-orang baik
dari luar kota Yerusalem, entah itu dari Galilea atau Nazaret atau orang yang lebih jauh lagi, 1 tahun dia datang ke tempat bait suci, bait Allah yang ada di Yerusalem. Dia akan melakukan suatu pengorbanan, yaitu dengan menyembelih lembu, menyembelih domba untuk korban-korban, saudaraku. Begitu juga merpati. Jadi tradisi seperti itu sudah biasa di lingkungan, di luar tempat penyembahan, yaitu tempat dari ruang kudus, maha kudus. Tetapi di halaman bait Allah itu sudah biasa dilakukan transaksi jual beli seperti itu menjelang Paskah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau begitu Yesus salah lah. Kalau gitu dia marah-marah. Kenapa kalau itu sudah suatu tradisi orang Yahudi, kalau menjelang Paskah kita harus tahu akan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Memang Yesus tidak mempermasalahkan transaksi jual beli di halaman bait Allah itu. Tetapi kenapa Yesus sampai marah? Karena motivasi para penjual itu sudah tidak benar lagi. Di mana kalau orang mau berziarah ke bait Allah di Yerusalem, orang itu akan mempersembahkan korban-korban, saudaraku. Entah yang kaya mungkin akan mengorbankan lembu atau domba, yang tidak punya mungkin hanya merpati. Daripada dari rumah jauh-jauh membawa korban, mungkin bawa lembu atau membawa domba dari jauh, lebih baik beli dari lingkungan bait Allah itu sudah disediakan. Makanya orang-orang berjualan di situ. Itu tidak menyalahi, saudaraku. Begitu juga uang, penukaran uang, ada suatu penukaran uang. Sebab kita harus juga tahu, anak-anak Tuhan, zaman dahulu, zaman Tuhan Yesus, kalau orang mau masuk ke bait Allah, akan mempersembahkan harta bendanya, uangnya, itu harus ditukar dulu. Sebab uang untuk persembahan di bait Allah di Yerusalem itu uangnya beda, maka harus ditukar dulu. Kenapa? Sekarang saya kembali. Kenapa Yesus sampai marah? Karena motivasi para penjual ini yang tidak jujur lagi. Itu bukan suatu rahasia lagi, saudaraku, di dalam kehidupan sekarang saja. Kalau kita melihat saudara kita sebelah, saat hari raya kurban, mungkin hari biasa, sapi atau kambing mungkin dikatakan ibarat saja, beli sapi itu 50 juta. Tetapi menjelang hari kurban itu bisa sampai 75 sampai 100 juta. Begitu juga pada saat menjelang hari raya Paskah. Di lingkungan
bait Allah itu orang sudah menyediakan barang-barang, yaitu lembu, domba, merpati, uang untuk ditukarkan untuk persembahan di dalam bait Allah itu. Mereka motivasinya bukan untuk Tuhan lagi. Sebab orang yang datang di situ ingin yaitu memperingati hari Paskah. Tetapi orang-orang ini, pedagang-pedagang ini mencari keuntungannya sendiri. Mungkin seperti saya katakan tadi, lembu harganya 50 juta, dijual 100 juta. Dia dapat untung 100%. Begitu juga domba, merpati. Itulah yang dihardik oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus sampai marah? Karena motivasi mereka sudah nggak benar lagi. Saudaraku, apa yang terjadi setelah itu? Tuhan Yesus membuat tali untuk mencambuk-cambuk. Tuhan mengobrak-abrik tempat itu. Sebab dikatakan di situ Tuhan Yesus marah. Marahnya karena motivasi para pedagang ini sudah nggak benar lagi. Dia cari keuntungan yang berlebihan. Saudaraku, orang yang datang ke bait Allah di Yerusalem ini bukan hanya orang yang kaya. Dari semua golongan, di situ sudah dikatakan disediakan untuk merpati, persembahan, korban, burung merpati. Itu hanya untuk orang-orang yang tidak mempunyai harta benda yang cukup, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi di situ dikatakan Tuhan Yesus marah. Dikatakan kalau di dalam Lukas, rumah ini adalah rumah doaku. Kenapa engkau jadikan sarang penyamun? Saudaraku harus tahu, kita juga harus tahu definisi penyamun itu apa. Penyamun itu juga seorang pencuri, pencuri yang licik, juga perampok, perampok yang serakah. Begitu juga pedagang-pedagang itu dikatakan oleh Tuhan, jangan engkau jadikan rumahku, rumah doaku sebagai sarang penyamun. Saudara, karena penyamun itu adalah seorang pencuri yang licik, seorang perampok yang serakah. Begitu juga pedagang-pedagang ini disamakan oleh Tuhan. Dia itu seorang penyamun. Jadi kita juga harus tahu latar belakang kenapa Tuhan Yesus marah di bait Allah. Jadi bukan karena orang-orang itu berjualan di dalam bait Allah. Tidak mungkin seperti itu, saudaraku. Kita bayangkan saja gereja kita untuk jualan. Kan nggak mungkin. Pasti paling-paling hanya di luarnya. Di halaman mungkin gitu. Makanya yang dihardik oleh Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus marah karena motivasi mereka di dalam berjual beli. Dia itu seperti seorang penyamun, mencari keuntungan yang sungguh luar biasa. Mereka memeras orang-orang yang tidak punya. Mungkin orang yang nggak punya, uangnya hanya berapa ribu,
tetapi dikatakan lebih tinggi lagi. Kasihan. Itulah Tuhan Yesus marahnya. Bukan karena dia itu berjualan di lingkungan halaman bait Allah. Itu kalau jualan di lingkungan yaitu halaman bait Allah, itu sudah turun-temurun. Jadi bukan karena Tuhan Yesus marah karena dia berjualan di lingkungan itu, tetapi karena motivasinya. Saudaraku yang terkasih, setelah itu dikatakan orang-orang itu marah juga. Apa hakmu kamu melarang saya berjualan? Sebab mereka tahu setiap tahun mereka jualan di situ. Mungkin tidak hanya setiap tahun, mungkin setiap hari juga ada. Di situ Yesus mengatakan, gimana saudaraku? Tuhan Yesus mengatakan apa? Mari kita baca. Di dalam Yohanes tadi, di situ dikatakan, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Saudaraku, di sini Tuhan Yesus tidak berbicara untuk orang Yahudi meruntuhkan bait Allah itu. Itu hanyalah suatu simbolik saja. Kata simbolik dari Tuhan Yesus bahwa tubuh Yesus akan dirobohkan, yaitu dengan kematiannya. Tapi hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Orang-orang Yahudi tidak memahami kata-kata Tuhan Yesus ini. Saudaraku, apa yang kita ambil hikmat dari firman Tuhan ini? Tuhan Yesus sudah merobohkan dirinya, tubuhnya. Sebab tubuh Yesus adalah bait Allah yang sejati. Tuhan Yesus mendirikan kembali dalam 3 hari kebangkitannya untuk menyelamatkan semua orang. Tetapi dari sini kita ambil hikmatnya. Apakah sebenarnya firman Tuhan untuk saat ini, untuk kita semuanya? Dikatakan tubuh kita adalah bait Allah. Janganlah tubuh kita kotori dengan suatu keserakahan, kelicikan, suatu dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, jangan sampai Tuhan Yesus marah kepada bait-baitnya, yaitu tubuh-tubuh kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita kuduskan dari hal-hal kelicikan, keserakahan, kemunafikan. Kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan sudah mengangkat kita. Kita adalah gereja-gereja rohani. Sebab kata gereja artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan ke terangnya Tuhan. Saudaraku,
Itulah makna bait Allah. Kita adalah bait-bait Allah. Jangan kita, sekali lagi, jangan kita kotori dengan kemunafikan, keserakahan, kepicikan, kemunafikan, dan lain sebagainya, saudaraku. Biarlah Tuhan datang di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Tuhan tidak mendapati kita sesuatu hal yang membuat Tuhan Yesus marah, tetapi Tuhan Yesus suka di dalam hidup kita. Kuasa Roh Kudus, Tuhan akan mengirimkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami damai sejahtera, tapi tidak mengalami yaitu kemarahan dari Tuhan Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan tentang Yesus menyucikan bait Allah ini. Sekali lagi, jangan kotori bait Allah kita, hati kita, jiwa kita, roh kita dengan hal-hal kemunafikan, keserakahan, seperti dikatakan seorang penyamun. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kami cukupkan sekian. Biarlah ini menjadi pedoman kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.